Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windaryati dengan NPM 073522111016. Baik, jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat login dan menu utama dengan Balsamiq. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membuat menu login. Karena seperti yang kita ketahui bahwa menu login ini penting ketika kita akan masuk ke dalam sebuah sistem. Nah, apakah kita mempunyai akses atau tidaknya? Nah, itu ditentukan dari menu login. Jadi yang pertama untuk membuat menu login, kita masuk ke dalam username dan juga password. Pertama, untuk desainnya, di sini kita masuk ke command, lalu kita pilih browser, kita tarik dan kita letakkan pada halaman project yang akan kita buat. Di sini kita beri alamatnya misalkan unhair.ac.id. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menampilkan yang pertama adalah username, password, serta tombol login. Nah, untuk menambahkan teksnya, kita pilih some text. Di sini kita klik teks, lalu kita cari some text. Nah, di sini kita tarik dan kita letakkan di sini. Yang pertama tentunya adalah username. Di sini kita tulis username. Lalu kita bisa perbesar ukuran fontnya. Mungkin 17. Seperti ini. Setelah itu kita copy. Lalu kita buat untuk teks selanjutnya, yaitu password. Kita letakkan di bawah username. Kita ganti teksnya menjadi password. Seperti ini. Setelah itu kita klik command, lalu kita pilih button, di mana button ini yang nantinya akan kita jadikan teksnya menjadi login. Di sini kita tulis login. Kita akan perbesar tulisannya. Menjadi 17 juga sama. Mungkin kita agak perbesar sedikit untuk tampilan dari loginnya. Kita agak lebarkan. Seperti itu. Lalu di sini, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, kita klik saja ketika kita ingin mengubah background dari button ini. Di sini saya akan gunakan warna biru agar lebih menarik. Nah, seperti ini. Otomatis dia akan terubah warnanya menjadi warna biru. Setelah itu kita klik. Setelah itu kita klik teks. Lalu kita cari
Text input kita tarik di sini. Kita gunakan sebagai tempat bagi pengguna atau user untuk mengisi username dan juga password. Kita kosongkan saja. Kita tarik perbesar. Seperti ini. Lalu kita Ctrl C dan kita pastekan. Kita letakkan di bawahnya. Letakkan di samping username dan password. Loginnya kita agak turunkan sedikit. Buat tampilan semenarik mungkin menurut kalian. Yang seperti ini sudah cukup. Nah, setelah itu saya akan menambahkan halaman baru untuk menu. Di sini kita kembali ke Commons dan kita gunakan browser sama seperti yang pertama. Kita ingin menambahkan, kita gunakan browser. Nah, untuk alamatnya kita pakai yang sama saja, unair.acid/index. Setelah itu, saya akan simulasikan menjadi dua. Yang pertama adalah menu berbentuk pull down, jadi nanti ketika disimulasikan dia akan tampil ke bawah. Dan yang kedua nanti menu yang ada di samping kiri atau di sebelah atas. Jadi kita akan buat menu yang pull down terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita menuju ke Commons di sini. Setelah itu kita gunakan menu bar. Lalu kita letakkan di pojok kiri atas seperti ini. Untuk teksnya tanpa spasi, kita hanya perlu menggunakan koma saja. Seperti ini, di sini ada file, edit, view, dan juga help. Di sini saya coba tambahkan satu. Kita hanya perlu menuliskan koma, lalu kita tuliskan menu tambahan yaitu Windows. Seperti ini. Lalu berikutnya kita ke teks. Lalu kita pilih menu bar. Kita pilih menu. Lalu kita letakkan di bawah menu bar. Seperti ini. Untuk isinya mungkin tidak saya ganti karena ini hanyalah contoh. Jadi tetap seperti ini saja. Nah, setelah itu kita akan berikan atau kita ubah namanya di sini. Misalkan di sini namanya adalah login. Setelah itu yang kedua di sini namanya adalah menu utama. Selanjutnya, setelah kita beri nama, kita bisa langsung menghubungkan keduanya. Di sini kita klik login. Nah, lalu kita menuju ke link, di mana untuk login ini setelah itu kita akan sambungkan ke menu utama. Setelah itu, pada bagian menu utama, di sini kita pilih pada bagian exit. Kita klik bagian exit, lalu kita pilih setelah kita menekan exit, maka dia akan kembali ke login. Seperti itu. Mungkin saya akan coba memperlihatkan terlebih dahulu untuk tampilannya secara keseluruhan.
Kita mulai dari yang menu login dulu. Dari sini. Nah, di sini ketika kita login, maka dia otomatis akan masuk ke menu utama. Dan di sini ketika kita klik exit, maka dia akan kembali ke menu login. Seperti itu. Ini untuk yang pull down. Di sini saya mungkin akan tambahkan satu contoh lagi. Di sini kita klik commands, lalu kita tarik untuk browser. Kita letakkan pada halaman kerja kita. Alamatnya masih sama, tetap yang tadi ada unhire acid_index. Setelah itu kita ke bagian layout dan kita pilih vtabs. Lalu kita klik letakkan di ujung kiri. Untuk menunya bisa kita ganti, misalkan yang pertama ada halaman utama, lalu yang kedua ada data barang. Setelah itu yang ketiga ada data transaksi. Dan yang selanjutnya ada laporan barang. Untuk menunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena ini hanya contoh, jadi cuma di sini saja. Seperti ini bisa kita perlebar lagi untuk tampilan menunya. Di sini kita lebarkan saja. Seperti ini. Kemudian kita ke layout lagi dan kita pilih tab bar. Ini akan saya perbesar terlebih dahulu untuk tampilannya. Kita perlebar dulu. Untuk bagian ini kita perkecil sedikit sehingga ada celah di atas. Seperti ini, lalu kita lebarkan kembali untuk menunya. Lalu pada bagian atas kita beri tab bar.
Seperti ini untuk tampilan yang dari atas dan juga samping. Jadi di sini untuk teksnya tinggal disesuaikan saja. Jadi ketika kita memilih, misalkan di sini halaman utama, nanti data barang, data transaksi, dan laporan barang. Di sini ketika kita mengklik halaman utama, maka nanti di sini menunya yang muncul adalah halaman utama. Lalu ketika kita mengklik data barang, maka data barang yang akan muncul di menu. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.